Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Karib semua, selamat datang di channel Karibpedia. Teman-teman, jika akan melakukan sebuah meeting di Google Meet atau bahkan sidang skripsi online dengan Google Meet, hindari hal-hal ini, ikuti tips yang akan saya berikan supaya meetingnya menjadi lancar. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan Google Meet sebagai peserta, terlebih untuk kalian yang akan presentasi atau sidang skripsi online. Dan saya akan memberikan tips teknis agar pembelajaran online atau sidang skripsinya lancar, tidak lag atau loading. Baik teman-teman, di sini saya akan bergabung sebagai peserta meeting melalui link WhatsApp yang telah dibagikan oleh host. Dengan mengklik link yang telah dibagikan oleh host, kita akan langsung didirect ke web Google Meet. Tetapi jika belum login, maka akan diarahkan ke menu login menggunakan akun Google seperti ini. Baik teman-teman, hal yang terpenting sebelum kita melakukan sebuah meeting, baik kita sebagai peserta maupun sebagai host, adalah mengecek audio dan video. Cara mengeceknya, silakan teman-teman ke menu titik 3 di pojok kanan ini, kemudian pilih setelan. Pada bagian audio, silakan sesuaikan mikrofon apa yang teman-teman gunakan apabila teman-teman menggunakan mikrofon eksternal. Kemudian, begitupun juga pada bagian speaker. Silakan sesuaikan apabila teman-teman semua menggunakan speaker eksternal untuk meeting ini. Tandanya audio kita sudah aktif adalah adanya spektrum berwarna hijau di sini. Kemudian, pada bagian video, jika teman-teman menggunakan webcam eksternal, silahkan teman-teman sesuaikan dengan webcam eksternal tersebut. Tetapi di sini saya menggunakan webcam bawaan dari laptopnya sendiri. Nah, untuk tips yang pertama ada pada menu ini. Tips yang pertama, pastikan kuota dan jaringan internetnya cukup dan kuat. Kemudian, gunakan resolusi rendah untuk mengirim dan menerima gambar, jika tidak memerlukan detail gambar yang bagus untuk keperluan meeting. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada kecepatan internet yang kita gunakan. Semakin besar hilir mudik data, maka semakin lama untuk diproses oleh kecepatan internet yang kita gunakan. Maka, saya menyarankan untuk resolusi pengiriman, pilih saja yang paling rendah. Pilih saja 360 pixel. Begitupun juga resolusi penerimaan maksimum, atur saja ke 360 pixel. Oke, itu tips yang pertama supaya meetingnya tidak lag atau banyak loading. Karena siapa tahu akan mempengaruhi performa terhadap presentasi yang kita lakukan. Jika audio dan video sudah dipastikan sudah oke, silahkan teman-teman mulai bergabung meeting dengan mengklik minta bergabung. Permintaan bergabung ke sebuah meeting sudah disetujui oleh hostnya. Di sini, host tidak mengaktifkan kameranya.
Oke, baik teman-teman, sedikit akan saya jelaskan fitur yang sering digunakan ketika teman-teman menjadi peserta dalam sebuah meeting atau sidang skripsi online. Ini menurut saya perlu teman-teman ketahui. Pertama, akan saya mulai dari fitur chat. Jika teman-teman sedang presentasi ataupun sedang berinteraksi dengan host, ada kendala audio atau video yang ingin teman-teman sampaikan, silahkan sampaikan melalui fitur chat ini. Untuk tab orang, ini berisi host dan partisipan yang bergabung pada meeting ini. Kemudian, selain pada fitur presentasi, teman-teman harus mengetahui fitur lainnya pada Google Meet. Fiturnya ada di titik 3 pojok kanan bawah ini. Di sini ada papan tulis, ubah tata letak, layar penuh, dan lain-lain. Yang paling sering digunakan adalah papan tulis dan tata letak. Jika dirasa teman-teman diminta untuk menerangkan lebih detail materi presentasi, teman-teman bisa menggunakan fitur papan tulis. Jika teman-teman diminta menjelaskan sesuatu, silahkan jelaskan melalui fitur ini. Untuk mendraw, klik pena. Untuk mengoreksi, klik eraser atau hapus. Tetapi, untuk menghapus semua yang ada di sini, klik hapus frame. Teman-teman juga dapat menambahkan sticky note. Ketikkan saja pesannya di sini. Kemudian, teman-teman juga bisa menambahkan gambar, bisa mendraw lingkaran, atau menambahkan text box. Ataupun teman-teman bisa menggunakan fitur laser. Fitur ini sama halnya dengan fitur pointer saat teman-teman presentasi offline di ruang kelas. Oke, fitur yang kedua adalah ubah tata letak. Fitur ini untuk mengatur tata letak posisi teman-teman dengan partisipan yang lain ataupun dengan host. Secara otomatis, tampilan yang disarankan oleh Zoom akan seperti ini. Tetapi, jika partisipannya banyak, silakan teman-teman pilih opsi yang ada di sini, bersusun, sorotan, ataupun sidebar. Saya akan membiarkannya otomatis. Fitur selanjutnya adalah layar penuh. Jika teman-teman ingin menggunakan full screen pada laptop teman-teman, silahkan klik saja layar penuh. Dan untuk mengembalikannya, silahkan tekan ESC. Baik teman-teman, kemudian yang paling penting adalah menu presentasi atau fitur share screen. Tetapi sebelum teman-teman presentasi, saya akan memberikan tips yang kedua agar presentasi teman-teman lancar dan tidak banyak lag atau loading ketika teman-teman melakukan meeting di Google Meet. Tips yang kedua adalah tidak membuka jendela atau aplikasi yang tidak diperlukan saat meeting. Ini berpengaruh langsung dengan kemampuan laptop atau PC kita. Semakin banyak aplikasi yang kita buka, maka semakin banyak RAM yang digunakan. Khawatirnya apabila kita menggunakan laptop yang RAM-nya kecil akan menyebabkan loading atau lag atau adanya keterlambatan gerakan dibanding suara. Tentunya akan berpengaruh kepada performa presentasi kita. Silakan teman-teman cek aplikasi apa saja yang sedang teman-teman buka. Jika ada aplikasi yang tidak diperlukan pada saat meeting, silahkan di-close saja, supaya meetingnya lancar dan menghindari lag atau loading. Kemudian, hal yang harus teman-teman tahu dan teman-teman lancar menggunakannya adalah fitur share screen atau presentasi.
Untuk men-share PowerPoint, saya sarankan teman-teman membukanya terlebih dahulu agar tidak lama mencari filenya dan lebih terlihat profesional. Silakan teman-teman klik presentasikan sekarang. Di sini ada 3 pilihan, seluruh layar Anda, jendela, tab Chrome. Saya sarankan menggunakan 2 pilihan ini saja, seluruh layar Anda dan jendela. Bedanya apa? Jika teman-teman memilih seluruh layar Anda, artinya seluruh aktivitas layar pada laptop teman-teman semua akan terlihat oleh host atau peserta yang lain. Jika teman-teman memilih jendela, maka yang akan di-share screen hanya tab yang sudah teman-teman buka di sini. Saya contohkan memilih seluruh layar Anda. Klik, kemudian klik share. Setelah mengklik share, itu tandanya seluruh aktivitas layar teman-teman sudah dapat dilihat oleh host atau partisipan yang lain. Tandanya ada menu stop sharing. Kemudian silahkan buka file untuk melakukan presentasi. Saya sarankan sebelum teman-teman share screen, teman-teman sudah membuka filenya terlebih dahulu agar terlihat lebih siap dan sidang skripsinya atau pembelajaran online-nya lancar dan terlihat profesional. Silahkan teman-teman presentasikan sampai selesai. Jika sudah selesai presentasi, silahkan teman-teman klik stop sharing. Kemudian, silahkan teman-teman kembali ke Google Chrome untuk kembali ke room meeting. Baik teman-teman, jika dirasa meetingnya sudah selesai, silahkan akhiri meetingnya dengan mengklik tutup panggilan. Baik teman-teman, demikianlah cara melakukan pembelajaran online ataupun cara melaksanakan sidang skripsi online dan tips agar sidang skripsinya lancar, tidak lag atau tidak patah-patah. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Like videonya, share ke teman-teman kalian, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.